Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit menyinggung tentang sebab amal bisa menjadi mulia atau menjadi utama. Jadi ada 4 sebab yang menjadikan suatu amal itu menjadi amalan yang utama. Yang pertama adalah karena waktu, yang kedua karena tempat, yang ketiga karena jenis amalannya, dan yang keempat karena situasi dan kondisi. Ya. Jadi ada 4 sebab yang menjadikan amalan itu menjadi utama di sisi Allah. Yang pertama adalah karena faktor waktu. Ini sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Ya. Baginda Agung Rasulullah SAW menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, di sini ya, yang menjadikan puasa, ya, puasa Ramadan itu menjadi puasa yang penuh dengan keutamaan itu adalah karena dilakukan pada bulan Ramadan. Karena faktor waktunya dilakukan di bulan Ramadan. Ya, yang salah satu keutamanya adalah bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini karena faktor waktu. Ya. Kemudian yang kedua karena faktor tempat. Ya. Suatu amalan itu bisa menjadi utama kadang disebabkan oleh tempat yang digunakan. Ya. Saya ambil contoh di sini misalnya kalau kita sholat di Masjidil Haram itu nilainya itu setara dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. 100.000 kali, ya, luar biasa. Itu 1 kali sholat di Masjidil Haram. Maka mari kita berdoa kepada Allah, semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa melakukan ibadah haji dan umrah. Nah, jadi sholat sekali di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Nah, adapun sholat di Masjid Nabawi itu setara dengan 1.000 kali sholat di masjid yang lain. Nah, dan sholat di Masjidil Aqsa setara dengan 500 kali sholat di masjid yang lain. Nah, ini menunjukkan adanya keutamaan tempat, yaitu 3 masjid tersebut: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga karena faktor jenis. Ya, yang ketiga ini karena memang jenis ibadahnya itu ibadah yang berkualitas, amalan yang berkualitas. Contohnya di sini adalah sedekah kepada orang yang memiliki kebencian kepada kita, sedekah kepada orang yang tidak suka kepada kita. Nah, Rasulullah pernah bersabda, inna afdalas shadaqati as-shadaqatu ala dzirrahimil kashihi. Sesungguhnya sedekah yang paling utama adalah sedekah kepada kerabat yang memusuhi kita, yang membenci kita. Nah, hadis riwayat Ahmad. Nah, ini besar keutamaannya, tapi berat untuk dilakukan. Nah, memberikan sesuatu kepada orang yang tidak suka kepada kita. Nah, ini tidak mudah untuk dilakukan. Nah, karena tidak mudah itu, karena tantangannya berat, maka nilai pahalanya juga besar di sisi Allah. Kemudian yang keempat adalah karena faktor situasi dan kondisi. Nah, suatu amalan, suatu ibadah itu menjadi ibadah yang utama itu terkadang karena disebabkan oleh situasi dan kondisi. Ya, situasi dan kondisi. Maka ada sebuah kaidah, ketika amalan itu berat dilakukan, maka besar pahalanya di sisi Allah. Ya, jadi ketika suatu amalan, suatu ibadah itu untuk melakukannya tantangannya berat, ya sulit, maka amalan tersebut pahalanya juga besar di sisi Allah. Nah, dalam sebuah hadis ada Rasul pernah bersabda, ya, dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, bahwa ada 3 golongan manusia, ada 3 golongan manusia yang Allah itu cinta, tertawa, ya, dan akan memberikan kabar gembira kepada 3 orang tersebut. Di antara dari 3 golongan ini adalah
seorang laki-laki yang memiliki istri yang cantik. Istrinya cantik, kemudian punya tempat peraduan yang nyaman dan indah. Tempat tidurnya itu nyaman. Mungkin kalau kita ya ber-AC, ya, kemudian empuk, ya, pokoknya nyaman lah ya, nggak pengap, nggak panas ya. Istrinya cantik, ya, tempat tidurnya nyaman. Pokoknya kalau tidur mungkin udah malas bangun lah ya, kira-kira seperti itu. Ya. Tapi laki-laki tadi dengan fasilitas yang seperti itu, istrinya sudah cantik, tempat tidurnya nyaman, ya. Tapi dia malam harinya, tengah malam itu menyempatkan diri untuk bangun dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermunajat kepada Allah, salat malam. Maka Allah berfirman, ya, terkait dengan orang seperti ini, dia rela meninggalkan syahwatnya demi mengingat aku. Padahal jika dia mau, dia bisa terus menikmati tidurnya. Nah, ini kan kondisi dan situasi sangat berat itu. Situasi dan kondisi yang sangat berat. Sudah punya istri cantik, tempatnya nyaman, ya. Tapi masih bisa bangun, ya, tengah malam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 4 sebab yang menjadikan suatu amalan itu menjadi amalan yang utama. Baik, kita